Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, balik lagi dengan Bapak dalam materi sejarah Indonesia, khususnya masa awal kemerdekaan bagian 2. Kali ini kita akan bahas mengenai rapat raksasa lapangan Ikada, pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang, serta sistem pemerintah Indonesia masa awal kemerdekaan. Yuk kita bahas. Rapat raksasa lapangan Ikada atau lapangan Ikatan Atletik Jakarta berlangsung 19 September 1945. Yang mana rapat ini merupakan sebuah rapat yang memiliki latar belakang ingin melawan rencana Jepang yang akan menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada sekutu di tanggal 10 September 1945. Ini sehubungan dengan kekalahan Jepang ya dalam Perang Dunia II. Jadi Jepang harus menyerahkan wilayah kekuasaannya, salah satunya Indonesia, kepada sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, Belanda, dan sebagainya. Nah, jadi rapat ini bertujuan untuk mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia udah diproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Makanya Jepang udah nggak ada hak lagi untuk mengambil alih, apalagi menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada sekutu. Nah, rapat raksasa lapangan Ikada ini digerakkan oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Komisi Aksi Menteng 31 yang berasal dari sebuah asrama di Jalan Menteng Raya nomor 31. Nah, ini cuplikan Bung Karno ketika menghadiri rapat raksasa lapangan Ikada. Tanggal 19 September 1945 tak dapat terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrailleur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia. Nah, itu cuplikan suasana menjelang rapat raksasa lapangan Ikada, atau di video itu dibilang lapangan Gambir, karena memang berada di wilayah Kecamatan Gambir. Nah, lapangan Ikada itu sekarang menjadi lapangan Monas. Ya. Jadi suasana di sekitar rapat raksasa tersebut ternyata sudah ada banyak tentara Jepang yang sudah berjaga-jaga untuk mengamankan situasi di sana. Gitu. Nah, tujuan, inti pidato maupun makna penting dari rapat raksasa lapangan Ikada antara lain, yuk kita bahas tujuannya. Pertama, pemimpin bangsa yaitu Bung Karno bisa berbicara di depan rakyat. Nah, sehingga rakyat tetap bersemangat untuk menjaga kemerdekaan. Itu pertama. Yang kedua, bukti bangsa Indonesia bisa merdeka dengan perjuangan sendiri. Ini untuk membuktikan, bukan hadiah dari Jepang ya Indonesia merdeka itu. Kemudian inti pidato Bung Karno dalam rapat raksasa tersebut adalah, pertama, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dan siap mempertahankannya. Kedua, pemerintah Republik Indonesia meminta dukungan rakyat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Gitu. Karena Indonesia yang baru merdeka itu istilahnya masih rentan banget lah, seperti anak bayi yang baru lahir, yang perlu banyak perawatan, perlu banyak perjuangan untuk menumbuhkannya. Terus yang ketiga, rakyat mematuhi kebijakan pemerintah itu diharapkan oleh pemerintah seperti itu, serta rakyat setelah berpidato, Bung Karno berpidato dalam rapat tersebut, rakyat diharapkan membubarkan diri dari lapangan dengan tenang untuk keselamatan rakyat juga. Karena tentara Jepang sudah banyak yang bersiaga kan, bahkan ada dalam persenjataan serta kendaraan militer yang sedang bersiaga di sana. Lalu makna penting rapat raksasa lapangan Ikada ini apa aja sih? Pertama, mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya, gitu, secara umum ya, gitu. Rakyat jadi sampai
lihat gitu, nonton Bung Karno berpidato. Terus yang kedua, mewujudkan sebagai wujud kewibawaan pemerintah Republik Indonesia di mata rakyat, jelas ini. Terus menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia. Jadi untuk memicu semangat ya, agar rakyat Indonesia itu percaya oleh kekuatannya sendiri, karena ada tantangan yang lebih besar ketika itu. Apa? Persiapan untuk menghadapi kedatangan sekutu yang memang pasti akan berusaha mengambil alih kekuasaannya atas Indonesia sehubungan dengan kekalahan Jepang. Gitu. Lanjut, kita ke bagian berikutnya tentang pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Nah, sehubungan dengan kekalahan Jepang dan Perang Dunia II, otomatis rakyat Indonesia kan merasa sudah merdeka. Nah, Jepang kan sudah tidak punya kekuasaan lagi, makanya sisa-sisa peralatan militer, peralatan perang Jepang itu diambil alih oleh rakyat. Ini menunjukkan sebuah respon rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Indonesia udah merdeka kok. Ya udah kita ambil alih aja aset Jepang gitu. Jepang juga udah kalah dalam Perang Dunia II. Dia tinggal pulang kampung saja, kira-kira seperti itu ya. Nah, tujuannya antara lain, tujuan pelucutan senjata itu pertama, mendapat modal persenjataan. Untuk apa nantinya? Melawan sekutu Inggris terutama dan Belanda atau Nika nantinya. Makanya nanti ada perang masa awal kemerdekaan ya, dari tahun 1945 sampai 1949. Itu masa revolusi fisik. Nah, dari momen pelucutan senjata inilah banyak tentara Republik Indonesia memperoleh senjata, senapan, terus kendaraan perang dan sebagainya. Lalu tujuannya untuk mencegah senjata Jepang dikuasai oleh sekutu, karena ini akan berbahaya kalau sampai sekutu mengambil alih kekuasaan atas Indonesia, bahkan mengambil alih senjata milik Jepang, otomatis rakyat akan terancam keselamatannya. Dan juga yang ketiga, untuk mencegah agar senjata Jepang tidak dipakai untuk membunuh rakyat Indonesia. Agar tidak membunuh rakyat. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ini ditujukan ketika takutnya kalau didiemin aja, nggak diambil tuh senjata Jepang ya, sekutu ngambil alih senjata tersebut, maka rakyat Indonesia akan terancam nyawanya, bahkan banyak yang terbunuh. Gitu. Selanjutnya, sehubungan dengan masa awal kemerdekaan, ada transisi perubahan sistem pemerintahan atau sistem politiknya. Antara lain yang kita bahas tentang bagaimana perjalanan perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI pertama nantinya sampai tanggal 14 November 1945, dari sistem yang namanya presidensial ke sistem parlementer. Sistem presidensial itu adalah sistem pemerintahan yang mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oke. Selanjutnya, kalau sistem parlementer adalah sistem yang menempatkan kepala negara atau presiden hanya sebagai kepala negara aja, tok. Dia tidak memegang pemerintahan. Jadi presiden Indonesia kayak Bung Karno itu nggak memegang pemerintahan. Dia hanya sebagai kepala negara. Siapa yang memegang pemerintahan dalam sistem parlementer? Yaitu Perdana Menteri, Prime Minister. Nah, gimana sih proses perubahannya dari presidensial ke parlementer? Nah, kita lihat prosesnya dari tanggal 12 September 1945 sampai 14 November 1945. 12 September ini disahkannya kabinet presidensial ya. Padahal memang sudah dibentuk sejak 18 Agustus. Karena Bung Karno dan Bung Hatta sudah diangkat sebagai presiden dan wakil presiden di tanggal 18 Agustus. Namun kabinetnya baru sempat terbentuk di tanggal 12 September. Kabinet presidensial. Nah, ini dia kabinet presidensial. Masa bertahannya itu ya sekitar 2 bulan lebih, 2 hari aja gitu. Dari 12 September sampai 14 November. Nah, kemudian ada berbagai perubahan politik, antara lain maklumat wakil presiden tentang KNIP ditetapkan sebagai lembaga legislatif atau sekarang seperti DPR. Ya, itu berdasarkan maklumat wakil presiden tanggal 16 Oktober 1945. Gitu. Lanjut, ada maklumat pemerintah lagi di tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Jadi, di bulan Agustus 1945, ketika rapat PPKI ketiga, ya, ditetapkan hanya satu partai,
yaitu PNI ya, sebagai partai tunggal. Nah, dari situ mulai banyak bergejolak bahwa Indonesia ini perlu banyak partai untuk mengembangkan demokrasi. Salah satu tujuannya itu. Nah, makanya barulah diwujudkan ketika terjadinya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Jadi, begitulah dari maklumat 16 Oktober, maklumat 3 November, kalian harus paham isinya tentang apa aja nih. Dan selanjutnya di outline berikutnya adalah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem presidensial menjadi parlementer tanggal 14 November 1945. Jadi, dalam masa awal kemerdekaan, khususnya dalam sistem pemerintahan, kalian perlu mengetahui minimal tiga maklumat, yaitu maklumat tanggal 16 Oktober, maklumat 3 November, dan maklumat 14 November. Isinya apa aja? Ini dia, sudah dipaparkan tadi ya. Oke, kita uraikan satu persatu. Bagaimana munculnya maklumat yang 16 November ya? Ternyata di tanggal 16 Oktober sampai 17 Oktober terjadi sidang pertama KNIP di Balai Muslimin Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Nah, latar belakang sidang KNIP itu adalah adanya desakan perubahan sistem pemerintah yang diajukan oleh Sultan Syahrir, ya, yang kelak nanti akan menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama. Nah, alasan terjadinya sidang itu, alasan diajukannya desakan untuk perubahan sistem dari presidensial ke parlementer, alasannya adalah pertama, kekuasaan presiden dianggap terlalu besar karena Presiden Soekarno contohnya pernah mengajukan PNI sebagai partai tunggal. Itu ketika sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Terus lanjut, keberagaman ideologi dan politik di Indonesia yang sangat bermacam-macam dianggap lebih cocok dengan sistem parlementer. Sistem parlementer ini memang identik dengan banyak partai, identik dengan banyak ideologi politik, gitu. Dari agamis, dari nasionalis, sosialis, dan sebagainya. Tuh. Makanya sistem parlementer yang sistemnya itu mirip-mirip mungkin seperti di Inggris itu parlementer tapi dia kerajaan ya. Nah, sistem parlementer itu dianggap cocok dengan keberagaman ideologi di Indonesia. Itu alasan Bung Karno. Tapi sebelumnya kok PNI bisa sih dianggap sebagai partai tunggal, diajukan sebagai partai tunggal oleh Bung Karno? Nah, inilah polemiknya. Polemik kok PNI bisa menjadi partai tunggal, padahal nggak bisa dong kalau negara demokrasi partainya partai cuma satu doang. Aspirasi rakyat berarti cuma terkumpul di satu partai dong, gitu. Nah, adapun alasan Presiden Soekarno mengajukan PNI sebagai partai tunggal adalah Indonesia yang baru merdeka masih rawan ancaman dari dalam maupun luar negeri ya. Sehingga dibutuhkan satu partai yang bisa menyatukan seluruh bangsa, yaitu PNI. Gitu. Dengan alasan persatuan untuk mencegah ancaman dari luar maupun dalam negeri. Lanjutnya, Sultan Syahrir itu menolak sistem partai tunggal, yaitu PNI sebagai partai tunggal di Indonesia. Alasannya adalah dinilai hanya akan menjadi alat penguasa yang mengendalikan suara kritis masyarakat. Jadi Sultan Syahrir ini menganggap dengan adanya satu partai itu aja, maka suara kritis masyarakat yang akan mengkritik pemerintah itu akan terhalang. Ya. Lanjut, Sultan Syahrir pun beralasan PNI nggak bisa jadi partai tunggal, itu sistem partai tunggal nggak boleh, adalah bertentangan dengan UUD 1945, pasal 28. Yang menjamin kebebasan bersikap, berkumpul, dan berpendapat. Intinya di pasal 28 itu, rakyat itu dihendaki untuk membentuk perkumpulan politik atau partai politik. Jadi kalau partai tunggal aja yang diperbolehin, otomatis bertentangan dengan konstitusi kita dong. Nah, gitu kata Sultan Syahrir. Kemudian dalam sidang pertama KNIP 16-17 Oktober 1945, Sultan Syahrir ingin memperkuat KNIP sebagai lembaga legislatif atau parlemen atau DPR seperti sekarang. Padahal dulunya di bulan Agustus KNIP itu hanya ditetapkan sebagai lembaga penasihat dan pembantu presiden. Tapi fungsinya dirubah dan diperkuat lagi oleh Sultan Syahrir hingga menjadi cikal bakal lembaga legislatif atau DPR sekarang. Melalui apa? Maklumat Wakil Presiden Number X tanggal 16 Oktober ya 1945.
Ya, ini dia maklumatnya. Isinya apa sih? Antara lain, KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih dan bertanggung jawab kepada KNIP. Kira-kira seperti ini isi maklumat Wapres Number X yang punya tanggal 16 Oktober 1945 tentang pengesahan KNIP sebagai lembaga legislatif. Lanjut, menurut maklumat tersebut, Sultan Syahrir kemudian didaulat atau diangkat menjadi ketua Badan Pekerja KNIP. Nah, sehingga Sultan Syahrir lebih leluasa mewujudkan perubahan sistem ketatanegaraan. Dari situlah posisi KNIP sebagai lembaga legislatif akan diperkuat lagi hingga berhasil mengantarkan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer. Ya, caranya bahkan dimantapkan lagi dengan adanya sistem multipartai atau banyak partai. Gimana cara menetapkan sistem banyak partai itu? Ternyata disahkan nantinya dengan adanya maklumat pemerintah nomor 3 tertanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Sistem multipartai. Karena dalam sistem parlementer pasti banyak partai politik yang menghuni ataupun yang aktif di dalam parlemen. Gitu. Nah, namun ada syarat dalam maklumat tersebut. Sistem multipartai atau pembentukan partai politik ini boleh aja, asalkan dapat memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan masyarakat. Jadi partai politik itu jangan sampai ribut-ribut lah. Gitu. Intinya tetap mengutamakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan karena kondisi Indonesia di bulan November nanti sampai bulan Desember 49, November 45 sampai Desember 49 itu sedang mengalami masa revolusi fisik gitu. Nah, berikut ini daftar partai-partai politik yang dibentuk yang tercatat eksis di bulan November 1945 sampai Januari 1946. Ada Masyumi, PKI, PBI, PRJ, dan sebagainya dengan beberapa nama tokoh pemimpinnya ya, serta tanggal didirikannya. Jadi rata-rata sudah mulai resmi didirikan setelah tanggal 3 November tadi, setelah maklumat nomor 3 tadi ya. Gitu. Oke, kita lanjut. 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan agar menteri bertanggung jawab kepada KNIP atau lembaga legislatif. Nah, di tanggal 14 November, usul tersebut disetujui. Sehingga sistem parlementer kemudian lahir pada masa awal kemerdekaan. Jadi, para menteri yang sebelumnya bertanggung jawab kepada presiden dalam sistem pemerintahan presidensial, kemudian diubah. Para menteri itu harus bertanggung jawab kepada parlemen, atau dalam hal ini masih KNIP ya, selaku lembaga legislatif, dan sebagai pelaksana pemerintahan yaitu Perdana Menteri gitu. Nah, mulai diterapkan pada 14 November 1945 melalui maklumat pemerintah di tanggal 14 November 1945. Sehingga Sultan Syahrir pun menjadi Perdana Menteri atau kepala pemerintahan dalam sistem parlementer ya. Gitu. Dia bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinetnya itu yang lebih disokong oleh parlemen atau DPR atau KNIP ketika itu. Sultan Syahrir pun semenjak disahkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 itu dia ditetapkan sebagai Perdana Menteri Indonesia, Republik Indonesia. Perdana Menteri pertama ya. Nah, sambil prosesnya menunggu pemilu yang rencananya akan digelar pada Januari 1946. Namun, nyatanya setelah November, Desember, sampai nanti masuk di Januari 1946, pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari 1946 ternyata gagal terlaksana. Kenapa sih gagal terlaksana? Karena satu, pemerintah Republik Indonesia belum siap termasuk dalam menyusun regulasi atau perundang-undangan mengenai pemilihan umumnya.
Karena memang kondisi Indonesia itu lagi hektik banget nih menghadapi ya serangan dari luar. Nah, kenapa sih menghadapi serangan dari luar? Iya, karena keamanan negara Indonesia belum stabil. Akibat ada konflik internal, ya biasa pemberontakan dalam negeri kan ada. Serta ada ancaman dari luar negeri, yaitu kedatangan tentara sekutu bersama Nika atau tentara, ini Belanda nih ya. Belanda yang nantinya akan menguasai Indonesia lagi gitu. Oke, materi kita selesai kali ini untuk masa awal kemerdekaan bagian 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan silakan diajukan di kolom komentar atau di Google Form yang sudah disediakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.